Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini saya mau buat preview pertandingan BRI Liga 1 2024-2025 antara Persib Bandung yang akan menjamu PSM Makassar. Langsung kita masuk ke intronya. Oke, jadi tanggal 1 Februari 2025 hari Sabtu, Persib Bandung akan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Main di jam 7, dan ini pekan ke-21, Persib main home dan PSM main away. Dan sebelum itu saya mundur ke hasil pertandingan kemarin di pekan 20. Persib Bandung berhasil menang di kandang Arema dengan skor meyakinkan 3-1, sedangkan PSM Makassar kalah tipis dari tuan rumah Dewa United dengan skor 2-3. Jadi kedua tim ini sama-sama main away, tapi hasil yang didapatkan berbeda. Jadi Persib mendulang 3 poin, sementara PSM hanya mendapatkan poin 0. Jadi pertandingan kedua tim ini adalah pertandingan dua tim yang kalau bahas sejarah yang panjang ke belakang, kedua tim ini memang dari zaman dulu, zaman perserikatan, adalah kedua tim adalah tim kuat, sama-sama sering merajai papan atas di zaman perserikatan ya, meskipun di saat disatukan di Liga Indonesia tahun 1994 ini fluktuatif. Pada saat PSM ada di atas, Persib ada di bawah, Persib ada di atas, PSM sedang ada di papan tengah misalkan. Jadi nggak selalu ini. Mungkin belakangan aja di 5-10 tahun belakang sudah mulai seimbang, sudah mulai kedua tim ini memang terlihat gitu kembali menyeruak sebagai klub besar. Persib sekarang ada di peringkat ke-1 dengan poin 43 kalau nggak salah, terpaut berapa? 6 poin, 7 poin dengan peringkat 2 yang ditempati oleh Persija, yang Persija naik satu tingkat dari peringkat 3 ke peringkat kedua, menggeser Persebaya yang menelan kekalahan keempat berturut-turut dan harus turun lagi ke peringkat ketiga setelah di akhir putaran pertama digeser Persib, dan pekan ke-20 kemarin harus turun lagi digeser oleh Persija yang konsisten ya, tidak pernah terkalahkan di 5 pertandingan terakhir. Nah, meskipun jarak antara Persib dan peringkat bawahnya lumayan jauh, tetapi memang dari performa Persib agak menurun ya. Sebelum kemarin menang menghadapi Arema dan akhirnya kalah 2-0 dari Dewa United di kandang, lalu 2 pertandingan sebelumnya seri menghadapi Bali dan PSBS Biak. Nah, jadi ini memang Persib sedang ada di fase-fase pelatih ini dibuat harus banyak taktik, harus banyak strategi ya. Jadi Coach Bojan ini sangat diuji oleh tiap pertandingan untuk mencoba apakah merotasi atau merubah formasi atau menambah sulap pemain andalannya yang hilang satu persatu di tiap lini. Meskipun sejauh ini Persib langsung ada di peringkat pertama gitu. Jadi beda dengan saat waktu Coach Bojan didapuk atau didaulat menjadi nahkoda pelatih Persib musim lalu saat menggantikan Luis Milla yang tiba-tiba mengundurkan diri ya. Bangkit setelah ada di papan bawah, bangkit mulai ke tengah, mulai ke atas, dan konsisten akhirnya di peringkat kedua, meskipun menjadi juara dengan faktor jalur Championship Series, tapi memang semua itu memang sudah dibuat aturannya. Jadi bukan dadakan, bukan seperti beberapa haters yang bilang harusnya yang juara Borneo, harusnya yang juara bukan Persib. Ya, kalau memang secara kualitas saya bisa bilang musim lalu Borneo sangat kuat. Kalau tidak ada Championship Series harusnya ditutup dengan selebrasi Borneo mengangkat itu ya, yang seperti di Liga Jerman itu ya, kalau juara itu harusnya itu, dan ditutup pertandingan itu, tidak ada lagi Championship Series gitu. Tapi memang aturan sudah menjadi aturan gitu, juara apapun di babak reguler tidak memastikan diri untuk mendapat privilege langsung ke final misalkan, karena dia buat 4 tim lolos. Itu versi siapa, Ketum Erick Thohir ya, ada kayak mencoba mengadopsi IBL atau NBA di liga basket itu sistemnya, dan sekarang langsung dirubah lagi ke formasi atau formula yang lebih kompetitif, sistem full kompetisi. Dan Persib yang kemarin sempat diragukan sekarang justru makin konsisten gitu. Justru beberapa netizen yang kemarin sangat menginikan Borneo FC, justru Borneo sekarang
agak menurun ya, jadi makin menurun, sempat ke peringkat 10 sebelum naik ke peringkat 9 gitu. Pada pemainnya juga memang selalu bongkar pasang, tapi menurut saya Borneo Borneo ini memang apa, pemain asingnya tuh bagus gitu. Jadi nggak pernah gagal beli pemain, terutama strikernya ya. Sepertinya sebelumnya dulu ada Matius Pato, sekarang Matius Pato kembali join lagi di Januari kemarin. Itu sempat merepotkan gitu. Sedangkan Persib sendiri untuk skuadnya sih menurut saya ini gak begitu banyak perubahan sih sebenarnya, cuma tambal sulam aja sih. Kiper masih ada Kevin Ray, meskipun baru bergabung ya di pertengahan musim kemarin. Untuk di lini belakang Gustavo Franca menambal kepergian Alberto Rodriguez, lalu Terren Del Pino yang kemarin sempat tersingkirkan karena cedera lalu dipinjamkan, sekarang performanya sudah kembali. Dia mungkin menambal posisi Stefano Beltrame juga baru join di putaran kedua, menambal juga kepergian Levi Madinda yang nggak sesuai ekspektasi Coach Bojan. Mana lagi ya, sudah ya tidak ada perubahan gitu. Sedangkan pemain tambahannya yang karena format kuotanya berubah dari 6 jadi 8, meskipun 6 plus 2, ada nama Melson 5 yang sudah digantikan oleh Jervan Castaner yang kemarin akhirnya debut juga untuk golnya pertandingan kedua dia gitu, seragam Persib. Umpan dari Ciro dan langsung tendangan spekulasi menurut saya sih, tapi memang sangat keras sekali. Dan congratulations, ini membuktikan bahwa akhirnya Melson 5 memang harus digantikan gitu. Kalau dia nggak masih mencari gol ya, mungkin kita masih bisa lihat nggak apa bedanya gitu, karena pemain baru ini Jason Castaner ini tinggi, gempal, ya seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya gitu, mirip-mirip Charlton Cole, mirip-mirip Romelu Lukaku, meskipun posisi aslinya adalah winger kiri yang bisa juga dipindahkan ke winger kanan seperti Ciro Alves ya. Tapi untuk ukuran postur tubuh seperti itu lebih cocok atau condong jadi big man sih, jadi penyerang tengah atau penyerang murni gitu, yang sebagai pemantul, pengoper bola juga di lini serangan gitu. Ya memang ini mungkin sudah rezekinya Persib juga gitu, di saat David Da Silva banyak absen musim ini, seperti tidak akan menjadi top skor lagi, sangat jauh jaraknya, meskipun masih lama ya pertandingannya, sampai ke pertandingan 34, sekarang baru mau 21. Terus juga backupnya dia Mas Derajat juga yang awalnya menjanjikan dengan gol dan asisnya, tapi belakangan menghilang, cedera kambuhan juga gitu, jadi belum bisa terlihat prestasinya. Dan Coach Bojan banyak merubah strategi, merubah formasi, menambah sulam pemain, memaksakan banyak pemain yang tidak di posisi atau out of position, seperti Mateo Kojican yang harus bisa bermain sebagai gelandang bertahan, back tengah, full back kiri. Nah itu udah, makanya kemarin waktu kalah dari Dewa pun saya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada Mateo Kojican ya, karena memang kesalahan memang murni dari dia gitu. Tapi memang ya gimana, di saat banyak pemain absen, posisi dia bukan back tengah murni yang pastinya handal, di posisinya dia lebih ke backup. Sejauh ini sih lumayan menurut saya nilainya, mungkin B plus atau amin gitu, atau B aja lah, maksudnya nggak C gitu. Jadi lumayan dia bisa adaptasi dan tidak ini ya, tidak terlihat kaku atau berat menjalankan banyak formasi. Untuk mada PSM, Persib masih sama, masih kehilangan banyak pemainnya. Yang baru bisa dikonfirmasi adalah DDS, David Da Silva, yang sudah latihan kemarin. Soal diturunkan atau tidak kembali nanti ke Coach Bojan. Kalaupun mungkin bisa dimainkan, mungkin di babak kedua ya, mungkin hanya merasakan beberapa menit, karena sangat rawan sekali kalau dipaksakan, karena observasi kemarin kan 1-2 minggu kemungkinan pulihnya. Tapi daripada itu kan, daripada memaksakan dan kembali cedera, karena Persib banyak pemain absen, pemain kunci, Rahmat Irianto, Rezaldi Hehanusa, Tidi Kusnandar, Febri yang belum kembali, banyak pemain yang absen. Dimas Derajat juga masih 50-50 katanya. Dan ini ya harus dicek lagi nanti apakah perlu turun atau tidak gitu. Tapi untuk urusan 3 poin ini sepertinya sih harus diamankan ya, baik David Da Silva turun atau tidak gitu. Formasi kemarin menghadapi Arema pun saya sempat agak sedikit shock juga, karena Ciro kembali dimainkan sebagai penyerang nomor 9, sebagai penyerang tengah. Kadang saya juga gimana ya, saya sih agak kritik kepada Coach Bojan gitu. Kita bisa melihat yang produktif tuh Terren Del Pino ya, tapi kenapa Terren Del Pino nggak dicoba dipaksakan jadi penyerang aja, false nine, tapi gitu maksudnya, di saat penyerang utamanya absen gitu. Saya lebih memilih mendingan Ciro yang menyisir sisi kanan, sisi kiri gitu. Tapi kenapa
pada saat situasi genting Dimas absen, David absen, memaksakan Ciro bermain di penyerang tengah gitu. Sedangkan Beckham dan Tyron bergantian di posisi playmaker dan sayap kanan. Nah ini yang saya agak ini ya. Tapi kembali lagi karena hasilnya bagus, ya mungkin kritik-kritik tersebut ya kita anggap angin lalu karena ya dengan posisi sekarang, dengan komposisi strategi sekarang yang telah dimainkan, yang lebih tahu kan tim pelatih, yang lebih tahu adalah pelatih tersebut gitu. Bagusnya gimana, baiknya gimana, kalau ini dipakai gimana. Jadi termasuk ya Jervan Castaner itu. Jadi ya buah dari saya pikir kemarin juga apakah saat Jervan Castaner main dari menit awal gitu. Harusnya saya udah kemarin bahas kan. Trisolanya itu Ciro, Jervan Castaner, Tyron atau Beckham lah. Tyron di sini gitu. Jadi playmakernya. Tapi enggak, yang diturunkan malah sebaliknya gitu. Ada Ciro, Jervan Castaner sama Beckham. Jadi agak. Tapi justru main babak kedua baru masuk berapa lama dia langsung cetak gol. Artinya memang mungkin timingnya harus diambil dari bench, dari masuk di babak kedua gitu. Ya sekarang nggak ada masalah gitu. Dan Coach Bojan mengkonfirmasi dia adalah akan absen ya di pertandingan menghadapi PSM nanti karena akumulasi 2 kartu kuning. Tidak terlihat galak, tidak terlihat banyak komplain, tapi memang sering kartu ya Coach Bojan ini. Dan katanya dia akan nonton di tribun penonton sambil minum kopi dan akan dipercayakan kepada asistennya Igor Tolik. Nah sebelumnya di musim kemarin Igor Tolik juga memimpin klub sebagai pelatih kepala juga ya. Dan saya nggak tahu, nggak dapat ceritanya apakah Coach Bojan yang mengajak Igor Tolik menjadi asistennya atau memang di sana sudah selesai kontraknya. Artinya kalau bisa dibilang kan ada penurunan level atau karir ya. Jadi dari pelatih kepala jadi asisten gitu. Tapi ya siap tahu ilmunya dapat dari Coach Bojan dan Persib, salah satu klub besar yang ada di Indonesia maupun di Asia dibanding klub yang Coach Igor Tolik juga latih sebelumnya gitu ya. Ya kita lihat sejauh mana Igor Tolik yang terlihat pada saat kita menonton pertandingan Persib tidak banyak ekspresi di pinggir lapangan gitu ya. Bukan berarti dia melangkahi wewenang dari siapa Coach Bojan. Dia terlihat lebih santai, lebih melihat video analisa gitu. Tidak banyak ekspresi, tapi memang kalau sekarang harus turun memegang langsung full di pinggir lapangan, kita lihat ekspresinya nanti gimana. Apakah mungkin dia cocok menjadi suksesor dari Coach Bojan ya? Ya kita nggak pernah tahu nih kontrak Bojan Hodak sampai kapan nih. Kalau musim lalu kan memang ada perpanjang semusim atau 2 musim gitu. Dan sempat ada isu juga dia akan diincar oleh Kuala Lumpur City atau Selangor, saya lupa, dia dari Liga Malaysia. Dan Igor Tolik apakah nama yang cocok untuk menggantikan, tapi itu masih jauh lah. Ini sekarang Persib masih di tangan Coach Bojan dan konsisten, bahkan lebih bagus daripada musim lalu. Kalau kemarin karena merangkapnya agak lama, meskipun ya stay-nya di papan atasnya juga lama, meskipun nggak bisa mendobrak kemapanan daripada Borneo FC musim lalu, musim ini bahkan lebih bagus, bisa mendobrak peringkat 1 di akhir putaran pertama. Dan masih konsisten sejauh ini, kurang lebih hampir 3 pekan ya sudah menguasai pimpinan klasemen. Di sisi lain PSM Makassar juga kehilangan banyak pemain utamanya, antara lain Yuran Fernandes, Zaki Asraf, dan penyerang anyar ya siapa, Joe Pereira ya tuh nama panggilan tuh, Balotelli kemarin absen pada saat menghadapi Dewa, maksudnya cedera. Tapi masih ada dia punya Nermin Haljeta, penyerang yang di awal musim maksudnya produktif, sekarang sudah mulai kehilangan ketajinya atau ketajamannya. Dan ada tambahan 1 pemain, Matteo Silva, yang baru dibeli dari PSKC Cimahi yang masih adaptasi ya, mencari permain terbaik dan mencari gol. Mungkin PSM akan mengandalkan kedua penyerang tersebut. Jadi sebenarnya PSM ini nggak terlalu banyak perubahan juga, tapi karena ini main di kandang Persib akan away, sepertinya Persib akan punya inisiatif serangan dan punya peluang untuk menang lebih besar sih. Dan formasi Persib juga seperti tidak akan berubah. Tapi tebak-tebakan saya ini semoga benar ya. Formasinya seperti match sebelumnya gitu. Saya ambil dari depan dulu. Semoga Jervan Castaner langsung main di line up ya, di starting line up di menit awal. Jervan Castaner di tengah, kiri Ciro, kanan Beckham atau Tyron ya. Playmakernya Tyron. Iya, Tyron. Beckham berarti di kanan. Di tengah mungkin saya minta Adam Alis dan Klok. Lalu jadi 4-2-3-1 seperti biasa. Lalu back 4-nya adalah Kakang, Edo,
Gustavo Franca dan Nick Kuipers, Kevin Ray sepertinya tidak ada cedera juga ya. Pemain yang lain mungkin bisa masuk dari babak kedua seperti nama Hen, Robbie Darwis, pemain baru Ahmad Agung mungkin bisa juga, dan Matteo Kochijan mungkin yang nanti akan diberi kesempatan, atau pemain muda seperti Ferdiansyah. Saya akan memprediksi skor mungkin tidak terlalu mencolok, mungkin hanya peluang 5-5-4-5 atau skor tipis, tetapi siapa tahu banyak pemain yang jadi pembeda, seperti mungkin nanti ada Irfan Castaner yang akan kembali perform, atau kembali David da Silva juga nanti akan muncul di babak kedua, atau pemain lainnya yang bisa berkontribusi besar untuk permainan dan merubah di babak kedua Persib. Sejauh ini Persib ada di peringkat 1, terus juga Terren Del Pino ada di peringkat kedua dalam jajaran top skor dengan 11 gol ya. Masih di bawah top skornya itu si siapa? Alex Martin. Terus top asisnya Ciro Alves 8 asis. Jadi Persib ada di banyak di peringkat atas itu untuk klub dan juga pemain untuk setiap kategorinya. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.